Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu mengenai pengertian pompa secara umum. Pompa adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan suatu cairan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara menaikkan tekanan cairan tersebut. Kenaikan tekanan cairan tersebut digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan pengaliran. Hambatan pengaliran itu dapat berupa perbedaan tekanan, perbedaan ketinggian, atau hambatan gesek. Pada prinsipnya, pompa mengubah energi mekanik motor menjadi energi aliran fluida. Energi yang diterima oleh fluida akan digunakan untuk menaikkan tekanan dan mengatasi tahanan-tahanan yang terdapat pada saluran yang dilalui. Pompa memiliki dua keunggulan utama. Yang pertama, memindahkan cairan dari satu tempat ke tempat lainnya, atau misalnya air dari akuifer bawah tanah ke tangki penyimpanan air. Yang kedua, mensirkulasikan cairan sekitar sistem, misalnya air pendingin atau pelumas yang melewati mesin-mesin dan peralatan. Pompa juga dapat digunakan pada proses-proses yang membutuhkan tekanan hidrolik yang besar. Hal ini bisa dijumpai antara lain pada peralatan-peralatan berat. Dalam operasi mesin peralatan berat membutuhkan tekanan discharge yang besar dan tekanan isap yang rendah. Akibat tekanan yang rendah pada sisi isap pompa, maka fluida akan naik dari kedalaman tertentu, sedangkan akibat tekanan yang tinggi pada sisi discharge akan memaksa fluida untuk naik sampai pada ketinggian yang diinginkan. Oke, untuk fungsi pompa sendiri secara umum ya seperti yang sudah dijelaskan di atas. Fungsi pompa adalah memindahkan suatu cairan fluida dari suatu tempat ke tempat lain dengan menaikkan tekanan pada cairan tersebut. Kenaikan tersebut merupakan proses untuk mengatasi hambatan-hambatan pada pengaliran berupa perbedaan tekanan, ketinggian, atau hambatan gesek. Secara umum, pompa memiliki dua keunggulan utama. Di antaranya, yang pertama, memindahkan cairan fluida dari satu tempat ke tempat lain. Yang kedua, mensirkulasi cairan atau fluida di sekitar sistem. Pompa juga bisa digunakan dalam proses yang membutuhkan hidrolik yang besar, yang mana bisa kita temui pada alat-alat berat. Saya akan menjelaskan tentang pompa memiliki peran penting dalam bidang teknik lingkungan terkait air bersih dan air limbah. Berikut beberapa contoh penggunaan pompa dalam bidang tersebut. Terdapat beberapa jenis pompa, antara lain pompa sumur dangkal digunakan untuk memompa air dari sumur dangkal atau sumber-sumber air permukaan ke tempat penyimpanan air atau ke jaringan distribusi air bersih. Pompa sumur dalam digunakan untuk memompa air dari sumur dalam yang memiliki kedalaman lebih besar. Pompa distribusi digunakan dalam mendistribusi air bersih untuk memompa air di tempat penyimpanan, tempat konsumsi seperti rumah, gedung, atau fasilitas umum. Pengelolaan air limbah. Pompa limbah digunakan untuk memompa air limbah dari tempat pembuangan menuju fasilitas pengolahan limbah seperti instalasi pengolahan air limbah IPAL atau instalasi pengolahan air limbah domestik IPAL-D. Pompa lumpur tua PLT digunakan untuk mengangkut lumpur limbah dan material padat dari IPAL ke tempat pembuangan akhir atau fasilitas pengolahan lumpur. Pompa aerator digunakan untuk menghasilkan udara dalam proses pengolahan limbah aerobik seperti proses pengolahan lumpur atau aerobik. Pompa banjir digunakan untuk mengatasi banjir dengan memompa air dari daerah yang tergenang menuju saluran pembuangan melalui sungai, menuju saluran pembuangan atau sungai. Pompa dewatering digunakan untuk mengeringkan area konstruksi saluran bawah tanah dengan memompa air keluar dari area tersebut. Pompa pengangkat digunakan dalam sistem pengangkutan air kotor atau limbah di area yang tidak memiliki kemiringan
alami untuk mengalirkan air, sehingga membutuhkan bantuan pompa untuk mengangkut air menuju saluran pembuangan. Pompa penguras digunakan untuk menguras air dari genangan atau tempat penampungan air seperti kolam retensi drainase yang penuh. Pompa ini merupakan bagian penting dalam infrastruktur air bersih dan pengolahan limbah, membantu dalam penyediaan air bersih yang nyaman, yang aman, pengolahan limbah yang efektif, serta mengurangi risiko banjir. Penting untuk memilih pompa yang sesuai dengan kebutuhan spesifik dalam setiap aplikasi tersebut. Pompa air sumur dalam adalah jenis pompa yang digunakan untuk mengambil air dari dalam sumur dengan kedalaman lebih dari 9 meter. Dalam penggunaannya, pompa air sumur dalam perlu dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sumber air yang tersedia. Selain itu, diperhatikan juga faktor-faktor seperti daya listrik yang dibutuhkan, kualitas air yang diambil, dan perawatan pompa agar dapat bekerja dengan efektif dan efisien dalam bidang teknik lingkungan. Berikut adalah penjelasan bagian-bagian prinsip kerja dan kinerja pompa air sumur dalam bidang teknik lingkungan. Terus di sini ada impeller. Impeller itu bagian yang dapat menarik dan mendorong aliran air sumur dalam yang biasanya memiliki gerigi pendorong. Jet injektor berfungsi untuk menguatkan daya pancar dari air yang dihisap. Ada penampung air, berfungsi untuk memberi tekanan pada impeller dan memasukkan air ke dalam pompa. Ada motor ini bagian yang menggerakkan impeller untuk menghisap dan mendorong air. Di sini ada prinsip kerja pompa air sumur dalam. Pompa air sumur dalam bekerja dengan cara menghisap air sumur dalam dan mendorongnya ke pipa saluran yang ada di rumah. Pompa air sumur dalam dilengkapi dengan jet injektor yang berfungsi untuk menguatkan daya pancar dari air yang dihisap. Ada kinerja pompa air sumur dalam. Kinerja pompa air sumur dalam dapat diukur berdasarkan kapasitas dan head. Kapasitas pompa air sumur dalam ditentukan oleh ukuran pompa, kecepatan putaran, dan tekanan pada pipa. Head pompa air sumur dalam, perbedaan antara tekanan dan bagian atas pompa, charge, atau tekanan pada bagian bawah pompa, itu section, digunakan untuk mengukur kemampuan pompa dalam mengangkat cairan dari sumber dan mendorongnya ke tempat yang lebih tinggi. Selain itu, pompa air sumur dalam juga lebih efisien dan tahan lama. Selanjutnya ada pompa air sumur dangkal. Bagian-bagian pompa air sumur dangkal tuh yang pertama ada impeller. Impeller ini untuk menarik dan mendorong air gitu. Impeller pada pompa air sumur dangkal ini biasanya memiliki gerigi pendorong. Terus selanjutnya ada motor. Bagian selanjutnya ada motor. Motor adalah bagian yang menggerakkan impeller untuk menghisap dan mendorong air. Selanjutnya pipa hisap, yaitu adalah untuk menghisap air dari sumur dangkal. Pipa saluran air adalah untuk mengalirkan air dari pompa ke tempat yang diinginkan. Selanjutnya prinsip kerja dari pompa air sumur dangkal. Terus prinsip kerjanya sebenarnya ini simple. Jadi dia menghisap air dari sumur dangkal dan mendorongnya ke pipa saluran air yang ada pada rumah. Pipa air sumur dangkal ini biasanya dilengkapi dengan jet injektor yang berfungsi untuk menguatkan daya pancar dari air yang dihisap. Selanjutnya kinerja pompa air sumur dangkal. Kinerja pompa dari air sumur dangkal itu diukur berdasarkan kapasitas dan head. Kapasitas pompa air sumur dangkal ditentukan oleh ukuran pompa, kecepatan putaran, dan tekanan pada pipa. Head pompa air sumur dangkal adalah perbedaan antara tekanan pada bagian atas pompa atau discharge dan tekanan pada bagian bawah pompa atau suction. Head digunakan untuk mengukur kemampuan pompa dalam mengangkat cairan dari sumbernya dan mendorongnya ke tempat yang lebih tinggi. Dalam penggunaannya, pompa air sumur dangkal perlu dipilih
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sumber air yang tersedia. Selain itu, perlu diperhatikan juga faktor-faktor seperti daya listrik yang dibutuhkan, kualitas air yang diambil, dan perawatan pompa agar dapat bekerja dengan efektif dan efisien dalam bidang teknik lingkungan. Hai, di sini saya akan menjelaskan sedikit contoh pompa air, yaitu pompa sumber air booster. Pompa sumber air booster adalah salah satu jenis pompa yang digunakan dalam sistem penyaluran air untuk meningkatkan tekanan air dalam pipa. Pompa ini memiliki beberapa bagian penting yang terlibat dalam proses pemompaan dan meningkatkan tekanan air. Berikut adalah penjelasan tentang bagian-bagian, prinsip kerja, dan kinerja pompa air booster dalam bidang teknik lingkungan. Yang pertama, kita akan menjelaskan bagian-bagian pompa air, yaitu ada motor. Motor merupakan bagian menggerak pompa yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan impeller. Nah, impeller sendiri merupakan bagian yang berputar dan memiliki sudut-sudut. Impeller bertanggung jawab untuk menghisap dan memompa air dalam sistem. Yang ketiga itu ada diffuser. Bagian ini mengelilingi impeller dan berfungsi untuk mengubah energi kinetik menjadi energi tekanan saat air meninggalkan impeller. Terus ada rotor dan stator. Bagian dalam motor yang menghasilkan badan magnet untuk memutar impeller. Dan yang ada lagi sistem hisap. Sistem hisap itu terdiri dari pipa hisap dan katup hisap yang mengalirkan air ke pompa. Dan yang terakhir ada sistem dorong. Sistem ini terdiri dari pipa dorong dan katup dorong yang membawa air keluar dari pompa ke sistem penyaluran. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan prinsip kinerja pompa air booster. Pompa air booster bekerja berdasarkan prinsip kerja pompa sentrifugal. Proses ini dimulai ketika motor menggerakkan impeller untuk berputar, dan impeller yang berputar menciptakan gaya sentrifugal yang mengisap air dalam pompa melalui pipa hisap. Setelah air masuk ke dalam impeller, energi kinetiknya tuh meningkat dan kemudian dialirkan ke diffuser dan diffuser ini energi kinetik tersebut diubah menjadi energi tekanan. Nah, kemudian yang membuat tekanan air meningkat itu adalah yang tadi, kontolah. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan kinerja pompa air booster dalam bidang teknik lingkungan. Yang pertama itu ada meningkatkan tekanan air. Pompa ini dapat meningkatkan tekanan air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan air yang tinggi, seperti dalam bangunan bertingkat atau dengan area tekanan air alam yang rendah. Dan yang kedua itu penyediaan air bertekanan. Pompa ini memungkinkan penyediaan air bertekanan yang stabil dan kuat dalam sistem penyaluran airnya, sehingga memastikan aliran air yang lancar dan memadai. Yang ketiga itu efisiensi energi. Pompa air booster modern dirancang untuk memiliki efisiensi energi yang tinggi dan mengoptimalkan penggunaan daya listrik yang dibutuhkan untuk meningkatkan tekanan air. Dan yang keempat itu pengendalian otomatis. Beberapa pompa air booster dilengkapi dengan sistem pengendalian otomatis yang memantau dan mengatur tekanan air secara otomatis sesuai kebutuhan, sehingga menghemat energi dan menjadi konsistensi tekanan air. Dan yang terakhir itu pelindung terhadap kehabisan air. Pompa air booster dilengkapi dengan sensor kehabisan air yang dapat mendeteksi jika pasokan air terputus dan dapat menghentikan pompa untuk melindungi dari kerusakan yang disebabkan oleh kehabisan air. Dalam bidang teknik lingkungan, pompa air booster digunakan untuk memastikan pasokan air yang memadai, meningkatkan efisiensi penggunaan air, dan memenuhi kebutuhan air bertekanan dalam berbagai aplikasi seperti bangunan komersial, industri, dan infrastruktur perkotaan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.